dipersembahkan oleh Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Sama-sama kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Di kesempatan kali ini program kita cantik sekali. Berbicara mengenai cinta. Ironi cinta tepatnya. Seperti apa? Langsung kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Seperti yang disampaikan Mas Hilbram, kita bicara mengenai ironi cinta. Ironi adalah proses menginginkan sesuatu dengan cara yang justru merugikan, yang bertentangan dengan niat untuk melebihkan tetapi malah justru dirugikan. Itu yang kita bicarakan karena sempitnya pengertian kita mengenai cinta, fokus kita yang salah mengenai jenis cinta dan cara memperlakukan kehidupan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh cinta. Karena seharusnya di mana ada cinta ada surga. Tetapi banyak orang yang tidak merasakan kebahagiaan justru setelah dia memulai cinta. Itu. Di mana ada cinta, seharusnya ada surga, tapi banyak orang yang tidak merasakan surga karena salah cintanya. Atau mungkin salah mencintai. Super. Pak Mario, pertanyaan saya adalah, tadi Pak Mario sempat mengatakan mengenai beberapa jenis cinta. Mohon bantuannya Pak. Ada seperti apa jenis cinta yang akan kita bicarakan? Ada 3 jenis cinta. Oke. Yang satu, mudahnya adalah cinta yang romantis. Saya cepatkan urutannya supaya nanti kita bahas lebih rinci. Yang kedua adalah cinta sahabat. Dan yang ketiga adalah cinta asuh. Cinta romantis ini cinta antara 2 orang yang ingin saling mempersunting. Yang ingin menjadikannya kekasih, suami atau istri yang dalam kebersamaan mereka meminta Tuhan untuk menganugerahkan keturunan. Ini cinta romantis yang kalau lewat di depan rumahnya saja, itu ada toh yang naik motor bolak-balik depan rumahnya. Ya, padahal yang ditaksirnya itu sedang pergi. Tapi pucuk rumahnya itu saja sudah membuat dia deg-degan, gitu. Nah, ini yang menjadi fokus pembicaraan dalam semua literatur dan status di Facebook dan Twitter. Itu cinta romantis, itu cinta sumber derita. Itu pasti tentang romantisme. Padahal ada cinta sahabat. Seperti kalau saya sebut Anda sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Dulu aneh mendengar orang tidak kenal bilang I love you. Tapi mudah-mudahan sekarang di Golden Ways orang sudah biasa mendengar I love you all as always. Karena yang saya ajukan di dalam pergaulan di MTSC dan MTGW bukan cinta romantis, tapi cinta persahabatan. Dan itu boundless, tidak ada batasnya. Dan satu lagi, kalau Anda ingin naik kelas dalam kehidupan, cintailah dengan niat mengasuh. Itu cinta antara ayah ke anak. Istri ke suami itu mengasuh, karena laki-laki tidak pernah dewasa. Perhatikan, wanita selalu lebih mengatur toh, ranjang diatur rapi-rapi, suaminya lari-lari di atasnya. Ya. Lalu istrinya bilang turun, begitu kan? Pelan-pelan turun gitu. Ya, itu cinta asuh. Yuk. Jadi kalau begitu kita, ini ironisnya, dianugerahkan oleh Tuhan cinta yang lengkap. Tapi kita ambil sepertiganya, lalu kita menafikan, mendustakan nikmat Tuhan yang lain hanya karena gagal dalam cinta romantis. Padahal cinta tidak pernah salah. 2 kesalahan cinta. 1, salah pilih orang. Sudah jelas-jelas peselingkuh dicintai. Ayo.
pengkhianat cinta, fasih dalam bahasa cinta. Itu pasti sudah sering latihan. Loh ya toh? Yang satu lagi salah cara. Tidak ada siapapun bisa menjadi belahan jiwa dan kemudian menjadi jodoh kalau dia diperlakukan tanpa hormat. Love is respect. Cinta itu penghormatan. Kalau dia tidak menghormati Anda, dia tidak mencintai Anda. Apapun alasannya, apapun bahasanya, love is respect. Harus ada penghormatan di dalam cinta. Nah, penghormatan di dalam cinta itu semua di tiga-tiga tadi ada. Ya, perhatikan, justru orang yang mencintai dengan niat mengasuh paling menghormati orang bermasalah. Paling menghormati orang kecil. Hanya orang-orang kerdil yang baru menghormati orang setelah orang itu besar dan berpangkat tinggi. Itu tidak butuh orang baik untuk menghormati orang besar yang bisa membayarnya banyak. Tetapi untuk menghormati seorang fakir, yang miskin, yang sakit, yang diusir dari satu halaman rumah ke halaman rumah yang lain, lalu dia tanya, Bapak sudah makan? Itu membutuhkan orang besar. Itu. Terima kasih untuk jawabannya Pak Mario. Sekarang saya akan beri kesempatan langsung kepada Anda untuk bertanya. Penanya pertama pada kesempatan kali ini, Ironi Cinta, angkat tangan Anda, siapa? Silahkan Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya ingin menanyakan, Bapak mengambil tema ironi cinta. Ya. Kenapa ironi cinta, Pak? Menurut saya cinta itu tidak ada yang ironi. Betul. Cinta itu proses dan pembelajaran. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali. Cinta tidak negatif. Seperti misalnya, apakah api membakar? Kalau didekatkan dengan yang bisa terbakar. Apinya sendiri indah. Gitu. Apakah harimau indah? Sebagai ciptaan Tuhan bukan main. Buaya indah. Indah kecuali buaya darat. Nah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cinta itu indah. Penyikapan yang salah yang menjadikannya ironi. Itu. Terima kasih. Saya langsung kasih kesempatan untuk Anda bertanya berikutnya. Ya, silakan Bapak. Ya, selamat malam Pak Mario. Salam malam, super. Salam super. Nama saya Dani dari Purbalingga, Jawa Tengah. Dari Purbalingga. Ya. Dalam kehidupan ini ada suatu keniscayaan bahwa orang baik itu untuk orang baik dan orang yang tidak baik untuk orang yang tidak baik pula. Ya. Tapi ada juga suatu ironi-ironi yang saya temui di dalam kehidupan ini. Ada orang yang setia mendapatkan pasangan yang tidak setia dan kemudian mereka menikah. Nah, apakah ironi yang saya temukan ini adalah juga suatu keniscayaan dalam kehidupan ini? Dan menurut Pak Mario bagaimana dan apa penyebabnya hal ini? Super Terima kasih, salam super Pak Mario. Sahabat-sahabat saya yang wanita di studio ini atau dimanapun Anda berada, tolong Anda pikirkan kira-kira apa sebabnya. Ironi cinta yang berikut ini. Wanita mencintai laki-laki yang menyiksanya, laki-laki menyiksa wanita yang mencintainya. Nah, apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah penyakit umum dalam cinta, yaitu kelumpuhan logika. Sesungguhnya cinta itu tidak buta, tapi melumpuhkan logika. Lihat orangnya tidak baik, lihat dia genit dengan wanita lain, dia panggil semua wanita sayang, tetapi dia meneruskan, dia bilang apa? Aku bisa mengubahnya. Orang-orang yang meneruskan hubungan tidak baik karena merasa yakin bisa mengubah orang, tanya, apakah Anda ahli mengubah diri sendiri? Dirinya sendiri belum berubah, sok yakin bisa mengubah peselingkuh,
yang sejatinya dari awal memang suka selingkuh. Kelumpuhan logika. Nah, kalau begitu yang salah siapa? Yang salah wanitanya atau laki-lakinya? Paling enak bilang apa? Wanitanya. Paling enak. Karena Anda selalu bisa bilang tidak. Wanita sekecil apapun, sakit ya, kurus, alergian, gampang kaget, ada angin goyang. Ya. Wanita seperti ini, selama dia bilang tidak, dia itu kuat. So, wanita harus sangat berhati-hati mengatakan ya. Lebih baik, kalau Anda baik, cari yang baik. Percayakan kepada Tuhan bahwa yang baik dapat yang baik. Nah, kalau Anda bertanya, kenapa yang baik dapat suami tidak baik? Karena orang yang baik memaksa dapat jodoh tidak baik. Dan Tuhan maha menjawab permintaan. Permintaannya adalah menikah dengan orang tidak baik. Ya kadang-kadang disetujui untuk dijadikan contoh. Itu. Dan mudah-mudahan Anda bisa terus menyaksikan program ini sampai selesai. Kita baru mulai dan pastikan selama 1,5 jam ini Anda terus menyaksikan Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Cinta yang romantis hanya bertahan 6 bulan. Perhatikan itu. Monyet, dasar monyet. Loh iya dong. Baik, kami lanjutkan lagi program ini masih membahas mengenai ironi cinta. Banyak orang yang merasa menderita karena cinta, karena terjebak. Banyak yang mengatakan seperti itu Pak Mario. Terjebak oleh cinta, oleh orang-orang yang dicintainya, lalu menderita karenanya. Bagaimana Pak Mario melihatnya? Super sekali Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Sudah tahu caranya menangkap monyet? Monyet. Sudah tahu caranya. Mungkin, meskipun kita orang Indonesia dan berasal dari budaya yang sama, tapi tidak banyak yang tahu orang-orang di dusun itu sangat kreatif dan mengerti sifat utama monyet. Apa sifat utamanya? Serakah. Jadi yang dilakukan adalah memotong kelapa, dilubangi. Ini dilubangi sedikit, diikat ke pohon. Nih talinya. Oke. Ini lubangnya hanya cukup sepergelangan tangan monyet. Lalu di dalamnya dikerik. Ini di dalamnya dagingnya, potongannya dikerik besar-besar begitu. Apa yang terjadi? Monyetnya memasukkan tangan, memegang sehingga tangannya sekarang besar. Ditarik-tarik, tidak mau keluar. Kalau kita apa yang kita lakukan? Kita lepas, keluar. Monyet, dasar monyet. Loh iya dong. Tidak melepaskannya. Jadi waktu sang petani datang, dia marah-marah. Tapi ini nggak dilepas. Nggak dilepas. Itu berapa banyak orang seperti itu perilakunya dalam kehidupan. Terjebak oleh keserakahannya. Terjebak oleh yang diinginkannya, yang dianggapnya penting. Padahal seharusnya dilepaskannya saja. Itu loh pertanyaannya, mengapakah jika yang kau genggam itu melukai tanganmu, mengapakah engkau teruskan menggenggamnya? See? Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Sekarang saya masuk ke pertanyaan dari sebuah tayangan yang sudah kami siapkan sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Halo, nama saya Ayu. Saya mahasiswi dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Saya mau bertanya seputar cinta ya. Ada beberapa teman saya yang sudah menikah. Saya beri pertanyaan, menurut Anda cinta itu seperti apa? Dan dia bilang, kita belum tentu menikah dengan orang yang kita cinta.
hanya orang yang kita sayang. Apakah betul seperti itu, Pak? Dan hakikat cinta yang sebenarnya itu seperti apa sih, Pak? Terima kasih Pak Mario, salam super. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cinta itu tidak melukai kecuali kita tidak membuat kesalahan di dalam cinta. Okay? Orang yang mengatakan cinta tidak harus memiliki, itu orang frustrasi. Karena cinta harus memiliki. Karena tidak bisa memiliki lalu menghibur diri bilang tak harus memiliki. Cinta harus memiliki. Kedua, kita tidak menikahi orang yang kita cintai tapi yang kita sayangi. Very good. Itu karena cintanya menurun menjadi sayang. Cinta yang pertama adalah romantic love. Sayang menjadi cinta sahabat dan cinta asuh. Cinta yang romantik hanya bertahan 6 bulan. Perhatikan itu. Setelah 6 bulan Anda tidak terlalu mesra. Ya toh? Yang dulunya yang. Sekarang yang. Oke? Setelah 6 bulan itu hilang romantisismenya. Yang ada kalau tersisa menjadi cinta sahabat atau cinta asuh yang kita sebut sayang. Jadi, pernikahan yang dimulai dari cinta, kalau tidak turun dalam artian berkembang menjadi cinta yang mensahabati satu sama lain dan yang mengasuh, pasti tidak bahagia. Pasti. So, kalau begitu, carilah orang-orang yang bakal enak menjadi sahabat. Orang waktu jatuh cinta akan menjaga semua penampilan. Ya toh? Jambu. Iya. Bergaya gitu, berdirinya sudah diatur sama dia. Begitu sudah diatur. Ya. Penampilan tertata dalam cinta itu akan rusak kalau dia satu, marah. Cek kekasih Anda waktu marah, kalau dia baik tetap anggun. Tuh, dua, waktu cemburu. Apakah waktu cemburu dia terbuka dan mengatakan begini, aku cemburu. Kalau Anda mencintainya, kalau dia cukup penting, Anda jangan malu menyatakan Anda cemburu. Banyak orang gengsi menyatakan cemburu, lalu bahkan melakukan sesuatu yang rendah dengan mesra ke orang lain supaya dia balik cemburu. Jadi kalau begitu, nikahi yang Anda cintai. Setelah Anda cintai, sahabati dia dan asuh untuk menjadi pasangan hidup yang saling memuliakan satu sama lain. Itu. Super sekali Pak Mario. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari audiens, super audiens. Pertanyaan berikutnya, saya persilakan Ibu. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Saya menanyakan tentang jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta asuh, terutama tentang cinta orang tua kepada anaknya. Nah, saya mau minta penjelasan dari Bapak, mana yang lebih baik. Yang pertama, jika ibu tidak mencari nafkah atau hanya mengandalkan rezeki dari suaminya, tapi ibu itu bisa memperhatikan seluruh perkembangan anaknya. Tetapi dengan hanya mengandalkan rezeki dari suaminya, si ibu tersebut atau orang tua tersebut tidak bisa memenuhi semua kebutuhan anaknya. Pilihan kedua itu jika ibu membantu mencari nafkah sang suami. Nah, dengan membantu, maka semua kebutuhan anaknya itu bisa tercukupi supaya pertumbuhan dan perkembangan anaknya bisa lebih baik. Sekali. Ini kasusnya ironi. Kasusnya ironi. Oke. Kalau Anda punya kuda, harganya 20 miliar. Oke. Kuda ini tetap tidak bisa menyanyi, tapi tetap mahal. Ya kan? Iya. Yang punya cerita itu saya. Makanya. Jangan tanya kenapa contohnya kuda. Oke? Nah. Kalau Anda punya kuda harganya 20 miliar, akan Anda taruh sembarangan? Anda titipkan kepada orang yang terlatih? Ya,
orang itu gajinya tinggi? Ahli. Good. Nah sekarang, anak Anda harganya berapa? Apakah ada yang lebih murah daripada 20 miliar? Anak Anda harganya berapa? Anda ada mahal? Mahal. Good. Anda titipkan kepada siapa? Ahli. Bayarannya besar. Itu loh. Ironis sekali. Kalau kuda dirawat, tidak ditinggal-tinggal, tidur di sebelah ranjang. Ya kuda 20 miliar. Anaknya ditinggal dengan pembantu yang bisa menyewakannya ke pengemis. Sudah pernah terjadi. Jadi ibunya ini pulang, tambah lama kok anakku yang bayi ini tambah hitam ya. Sampai temannya mengatakan, aku kayaknya lihat anakmu di perempatan jalan mana gitu. Mana mungkin, ternyata disewakan oleh pembantunya untuk dipakai mengemis. So dengan cerita itu, saya harap Anda memutuskan sendiri jawabannya. Karena itu ironi. Banyak orang mencari 1 juta, 2 juta. Yang bisa dengan doa menambahkan pendapatan pada suaminya puluhan juta. Dengan mengorbankan pendidikan anaknya, keselamatan anaknya. Itu. Mudah-mudahan cukup jelas, Ibu. Dan saya mohon Anda untuk mengambil alat polling Anda sekarang. Karena harus menentukan 1 pilihan dari 3 pilihan yang sudah siap diberikan oleh Pak Mario. Polling kita adalah ini dia. Keadaan yang manakah yang menurut Anda adalah ironi yang terburuk? Yang A, wanita mencintai laki-laki yang menyakitinya, laki-laki menyakiti wanita yang mencintainya. Yang B, mencurigai orang jujur yang sudah lama dikenalnya, tapi mempercayai penipu yang baru dikenalnya. Yang C, menghukum berat orang kecil dan miskin, tapi melindungi penjahat yang kaya. Ironi yang terburuk yang mana? A, B, atau C? Tentukan pilihan Anda sekarang. Silahkan, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Seperti apa hasilnya Anda pastikan tidak kemana-mana, karena kami akan segera kembali sebentar lagi tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Laki-lakinya menyiksa wanita yang mencintainya. Ironis. Ini orang tuanya sekarang sedang dalam genggaman Tuhan. Terus dia bilang, sayangi seperti dia dulu waktu aku masih kecil. Ditabok balik. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV. Saya Hilbram Dunar dan langsung saja kita lihat seperti apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio. Keadaan manakah yang menurut Anda adalah ironi yang terburuk? Pilihan A 25%, pilihan B 28%, pilihan C menghukum berat orang kecil dan miskin tapi melindungi penjahat yang kaya, paling besar dengan 47%. Saya senang sekali karena angka yang Anda pilih tidak lazim mengenai cinta. Berarti pengertian kita di ruangan ini telah lebih luas daripada hanya cinta romantis. Super sekali. Yang memilih A siapa? Mas Ilbram pilihkan. Terima kasih, nama saya Fitriah dari Indramayu. Saya milih option. Kenapa saya milih A? Karena bagi saya mencintai wanita untuk disakiti atau laki-laki mencintai wanita juga untuk menyakiti hal yang sangat ironi banget. Karena cinta bagi saya adalah tidak untuk disakiti. Betul sekali. Gitu. Yang ironis itu laki-lakinya atau wanitanya dalam kasus ini? Wanitanya mencintai laki-laki yang menyiksanya. Laki-lakinya menyiksa wanita yang mencintainya. Ironis. Jatah orang yang mencintai Anda itu ada batasnya. Anda sia-siakan saja orang-orang yang mencintai Anda akan menua dalam keadaan tanpa cinta. Dan cinta itu meninggalkan Anda dan lupa kalau di masa muda Anda menyia-nyiakan cinta
Dan dia hanya menyaksikan Anda menderita saat Anda membutuhkan cinta. Orang yang membenci cinta itu sebetulnya paling membutuhkan dicintai. So, dalam ironi cinta yang pertama yang dipilihkan, dua-duanya sedang melakukan sesuatu yang ironis. Yang wanita kejam kepada dirinya sendiri, yang laki-laki kejam kepada wanita yang akan mematikan kesempatannya untuk dicintai di masa depan. Itu. Mencurigai orang jujur yang sudah lama dikenalnya, tapi mempercayai penipu yang baru dikenalnya. Mas Ilbram, pilihkan. Terima kasih Pak Mario, saya Wawan Setiawan, Jatisari, Jawa Barat. Saya kira ketika mencurigai orang yang jujur, itu adalah kesalahan yang sangat fatal dan sangat berat. Karena orang yang jujur ini adalah orang yang merupakan aset yang sangat kuat buat diri kita untuk mengajak dia dalam sebuah kebaikan. Sedangkan ketika dia mempercayai seorang penipu, berarti dia mengalami kegagalan total dalam hidupnya. Terima kasih Pak Mario. Sebetulnya, kalau orang itu cerdas, maka hanya keserakahan yang menjadikannya bisa tertipu. Kalau cerdas, orang cerdas tidak bisa tertipu, tahu. Tetapi kalau dia serakah, dia akan tertipu. Karena estimasi yang berlebihan. Orang serakah sering menggantungkan rezeki kepada yang selain Tuhan. Itu sebabnya mereka sering tertipu. Nah, cinta yang salah di sini adalah cinta dalam persahabatan. Berarti orang ini tidak mensahabati orang-orang baik. Tidak mensahabati orang-orang amanah, tapi mensahabati orang-orang yang akan mencuri, lalu curiannya dia dapat sebagian. Yaitu orang-orang yang mendukung calon-calon pemimpin yang tidak jujur itu, yang membayar sebelum menjabat, adalah mengharapkan kecipratan ketidakjujuran. Dan orang-orang seperti kita tidak tertarik pada kekayaan yang tidak jujur. So, hanya yang serakah yang tertipu. Terima kasih. C. Mengapa Anda pilih C, Bapak? Terima kasih. Saya memilih C karena sering terjadi di kehidupan negara kita sehari-hari, di mana beberapa pihak mengungkapkan bahwa hukum di negara kita itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hal ini juga mungkin dikarenakan karena faktor budaya, di mana segala sesuatu yang salah ketika terus dikemukakan, maka masyarakat akan membentuk opini bahwa itu adalah hal yang benar. Di satu sisi bahwa orang kaya memiliki sumber kekuatan untuk memilih tim-tim terbaik hukumnya untuk membela dia, sehingga hakim di pengadilan akan lebih berpihak kepada yang kaya ini. Terima kasih. Super, terima kasih. Ini pemimpin penegak hukum, yang tidak menegakkan hukum, jadi hukumnya dicondongkan pada yang kaya, yang bisa membayar atau dari kelompoknya sendiri. Nah, ini cinta yang mana? Cinta romantis, cinta persahabatan, atau cinta asuh? Berarti pemimpin yang tidak adil, tidak jujur itu tidak mencintai rakyatnya dalam bentuk cinta asuh. Yang diasuhnya adalah kepentingan pribadi dan kelompoknya, atau citra palsunya. Jadi kalau begitu, betul cinta itu solusi dari Tuhan, karena Tuhan itu yang maha mencintai. Al-Wadud, yang maha mencintai. Dan kita semua diberikan serpihan cahaya cinta di dalam diri kita, sehingga sejahat-jahatnya, sebuas-buasnya binatang menyayangi anak-anaknya. So, kalau ada orang memimpin yang seharusnya menegakkan hukum, tapi memilih-milih, dia bukan pemimpin. Mungkin menjabat, tapi bukan pemimpin. Hanya kebetulan orang yang sedang salah dipilih oleh orang-orang yang mengeluhkan ketidakamanahan. Ironisnya, orang-orang yang memilih pemimpin yang tidak jujur akan memilih orang yang sama tidak jujurnya pada periode berikutnya. Perhatikan itu. Dan kita datang menuju periode itu. Perhatikan bagaimana Anda lupa
Public memory is very short. Memori masyarakat itu pendek sekali. Itu sebabnya kita mengeluhkan pilihan-pilihan kita, tapi mengulangi pilihan-pilihan yang tidak amanah. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Saya akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Selagi masih ada waktu, silakan penanya berikutnya. Iya, Bapak. Ya, terima kasih. Salam super Pak Mario. Salam super, Pak. Saya nama Daryono dari Ngawi, Jawa Timur. Dari Ngawi. Yang ingin saya tanyakan, kita biasa masih anak kecil, tidak paham dengan orang tua maunya apa. Dan kita selalu menyepelekan kata-kata orang tua kita. Tetapi setelah kita dewasa, sebelum kita membalas budi orang tua kita, orang tua sudah tidak ada, sudah meninggal. Bagaimana cara kita menyampaikan cinta kita kepada orang tua kita? Terima kasih. Super sekali. Setiap jiwa akan merasakan apa? Setiap jiwa akan merasakan kematian. Jiwanya mati enggak? Saya merasakan panas di sini. Apakah saya masih ada? Ada. Jiwa yang merasakan kematian masih ada? Ada. Karena kematian badannya yang dirasakan. Jiwanya tidak. Kalau jiwa itu mati, lalu tidak ada surga. Tidak ada neraka, tidak ada akhirat. Ayahanda, ibunda meninggal. Apanya? Jasadnya. Jiwanya? Ada. Ada. Jadi anak-anak yang menyesal belum sempat membalas budi orang tua, jangan menyesal. Anda teruskan kebaikan yang diharapkan oleh orang tua. Beliau menyaksikan Anda, mensyukuri doa Anda setiap selesai sembahyang itu. Lalu Anda bilang, aku santuni ini untuk nama ibuku. Aku bangun rumah ibadah ini untuk ayahku. Coba bayangkan itu. Lalu, jangan lupa nilai yang paling besar adalah permintaan maaf kepada Tuhan untuk orang tua. Nah, sekarang untuk kita, orang tua yang semena-mena kepada anak-anaknya, izinkan saya menyampaikan doanya yang standar saya bacakan setelah saya sembahyang. Yaitu kita minta Tuhan memaafkan, menyayangi dan memaafkan orang tua sebagaimana orang tua dulu menyayangi kita waktu kecil. Oke, sekarang kalau orang tua itu semena-mena kepada kita waktu kecil, doa kita berdampak nggak? Ya memang kuasa Tuhan untuk menerima doa atau tidak. Tapi lihat klausul dalam doa itu. Tuhan sayangi dan maafkan mereka seperti mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Nah waktu kecil dia disiksa. Ayo. Itu dulu ditabok, oke? Ini orang tuanya sekarang sedang dalam genggaman Tuhan. Terus dia bilang, sayangi seperti dia dulu waktu aku masih kecil. Ditabok balik. Saya tahu ada dalam kuasa Tuhan memaafkan atau tidak, tapi perhatikan klausul itu. Doa anak untuk orang tua juga pendidikan bagi orang tua. Bahwa kita bisa melumpuhkan doa anak-anak di masa depan kalau kita tidak menyayangi mereka waktu kecil. Itu. Baik, kita break dulu sebentar, tapi pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Jadi, kalau mau kawin sama gua, karena love comes back to you as much as you give. Masih terus membahas mengenai ironi cinta. Tadi Pak Mario sempat mengatakan mengenai terjebak oleh cinta, lalu bagaimana kita melihat jebakan tersebut dan bisa keluar. Yang pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau kita ingin lepas Pak dari penderitaan karena mencintai orang yang salah, apakah ada cara-caranya untuk mengetahui cinta itu seperti apa Pak?
mengerti cinta? Super sekali. Kadang-kadang kita disakiti dalam cinta sampai lupa untuk tetap mencintai Tuhan. Untuk tetap bergantung pada cinta Tuhan. Karena Tuhan tidak akan memperpanjang penderitaan orang yang kembali kepada Tuhan dalam penderitaannya. Banyak di antara kita kalau menderita menyalahkan Tuhan. Tuh, bilang, kenapa aku yang baik dan imut-imut ini kok diperlakukan tidak baik. Kadang-kadang begitu. Nah, justru orang-orang yang sedang menderita karena cinta akan sangat mengerti cinta apabila dia tetap memutuskan mencintai. Karena the only way you can understand love is through loving. Anda tidak bisa mengerti cinta melalui kebencian, melalui kekasaran, melalui penistaan. Satu-satunya cara untuk mengerti cinta adalah mencintai. Mau saya tunjukkan cara-cara praktisnya. Ini caranya. Mulai dari sekarang. Lihatlah setiap orang dengan perasaan senyum. Bukan tersenyum saja, tapi perasaan senyum. Nah, tersenyum itu wajah dari cinta. Senyum itu wajah dari cinta. Cinta itu kind, penyayang. Oke, nah, kalau gitu. Suara, ini langsung ya. Suara Anda waktu memanggil nama bayi atau melihat bayi umur 2 tahun baru mandi, digosok ke minyak telon gitu, suara Anda seperti apa? Sayang dan bahasa Anda rusak. Gitu? Tak ninong, ninong, ninong. Ya, bahasanya rusak. Tetapi indah sekali. Mana baby daddy itu? Suaranya, warnanya jadi indah sekali. So, bicaralah ke orang seperti itu. Bukankah itu yang selama ini saya contohkan ke adik-adik? Berbicara dengan warna suara penyayang. Bayangkan suara Anda waktu ditagih hutang. Udah, jangan telepon-telepon lagi. Coba. Kemudian, hadapkan wajah Anda yang terbaik, bentuk wajah yang terbaik, sambut dengan tangan terbuka. Karena tangan terbuka ini tangan persahabatan. Anda yakin tangan Anda bersih kalau Anda membuka tangan. So, kalau begitu jadilah orang yang mencerminkan cinta. Karena love comes back to you as much as you give. Jadi kalau begitu, Anda dinistai, dikhianati, disiksa, dengarkan ini. Jangan syaratkan orang lain untuk baik agar Anda bahagia. Masa kebahagiaan Anda digantungkan kepada peselingkuh, kepada penipu, pada pengkhianat. Katakan, aku bisa berbahagia dengan diriku dan Tuhanku. Mudah-mudahan kamu berubah dan membaik, tapi aku tidak mensyaratkanmu baik agar aku berbahagia. I love myself too much. Saya mencintai diriku terlalu banyak untuk merugikanku hanya karena kamu orang tidak baik. I love me, I love my God. Gitu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. I love me, I love my God. Super. Saya akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya tapi tidak sempat datang ke studio, sudah kami rekam lewat tayangan ini. Halo Pak Mario, nama saya Rangga. Saya pengen nanya nih satu hal nih. Bercerita tentang cinta remaja, sedikit pertanyaan nih buat Bapak. Setiap orang menunjukkan rasa sayangnya yang berbeda. Bagaimana menanggapi rasa sayang atau menyampaikan rasa sayangnya dengan sikap yang cuek? Sedikit tipsnya dong Pak. Salam super. Bagaimana mengungkapkan sayang dengan sikap yang cuek? Sikap yang cuek. Jadi, kalau mau kawin sama gua, datang ya tanggal 7. Bawa cincin sendiri. Ini orang belagu banget ya. Satu, cinta itu pemaksimal. Cinta itu pemaksimal. Anda capek, tapi kalau ada cinta, Anda stronger, lebih kuat. Itu.
Anda mau menyerah, tapi kalau Anda cinta, you will try again. Anda katakan, dear Lord, Tuhan yang terkasih, aku sudah letih, tapi karena cintaku kepada istri dan anak-anakku, izinkan aku mencoba sehari lagi besok. Coba bayangkan. Kalau sampai Anda yang mendengar sebagai manusia saja kasihan, apalagi yang maha pengasih, yang maha penyayang. So, kalau begitu, kalau cinta itu pemaksimal, mengapa ada orang dalam cintanya acuh? Dalam cintanya cuek. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan nikahi orang yang tidak tertarik kepada Anda. Bayangkan. Tidak tertarik kepada Anda. Impossible dia bilang cinta kalau dia tidak tertarik. Tapi para suami kalau sedang kerja, diajak bicara istrinya tidak menoleh, itu bukan tidak cinta. Dia takut lupa. Gitu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, nikahilah orang karena cinta Anda kepadanya. Peliharalah kesalah pengertian dalam pernikahan juga karena cinta Anda kepadanya. Kalau Anda sempat marah kepadanya, ingat bahwa dia mengorbankan banyak hal untuk mencintai Anda. Gitu. Super sekali. Kami akan segera kembali, kita break dulu sebentar. Tetap saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Ada toh istri, kalau suaminya sakit bilang, sudah dibilangin jangan main bola hujan-hujan. Kalau dipaksa sama istrinya, enggak deh, gitu kan? Nah. Sekarang saya akan lanjutkan kepada pertanyaan yang diajukan kepada Pak Mario lewat Twitter Pak Mario, @mtlovinhani, satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh. Pertanyaannya akan saya tampilkan di layar, satu dulu pertanyaannya, ini dia. @Nindra Ianoiki. Bagaimana cara mempertahankan hubungan cinta yang romantis? Karena sepengetahuan saya, ada saja hubungan yang semakin lama, semakin renggang setelah menikah. Super sekali. Memang pernikahan itu merenggang. Memang dengan hilangnya cinta romantis. Jadi ini, dua orang yang sangat berbeda. Oke? Yang sangat berbeda. Ini sukanya ini sukanya ini. Nih. Ini sukanya mancing jauh dari rumah. Gitu. Ini sukanya nonton rame-rame sama teman-temannya. Oke. Jadi kesukaannya tidak mendekatkan. Ada loh suami istri yang kesukaannya menjauhkan dari satu sama lain. Tetapi karena cinta romantis, mereka mendekat. Lalu mengatakan, aku padamu. Gitu. Ku tak mau hidup sehari pun tanpamu. Denganmu hidupku indah. Hanya kira-kira 6 bulan. Ayo, setelah pernikahan itu 6 bulan. Apa yang terjadi? Mulai mancing. Ke supermarket. Gampang, ikannya jinak. Ini pergi nonton sama teman-temannya. Hahaha, hihi. Ngupi-ngupi. Anaknya di mana? Anaknya terjebak narkoba. Nih, anaknya pergaulan tawuran, balapan pinggir jalan, geng motor. Iya. Politisi dikejar-kejar KPK. Nih, lihat. Banyak sekali anaknya ya. So, ini dalam 6 bulan ini. Produktif sekali ya. Nah, lihat. Apa yang menjadikan mereka tetap dekat setelah 6 bulan itu hilang? Apa? Anak tidak mencegah perceraian. Apa? Cinta
sahabat. Mereka tidak bisa makan tanpa kehadiran satu sama lain. Suami istri kalau bisa santai, tidak ingat istrinya atau suaminya waktu makan sendiri, itu bermasalah. Iya, jadi dia setiap kali mau satu suap, halo. Halo, gitu kan? Nah, tuh, kalau Anda bisa santai makan tanpa ingat pasangan Anda, you're not a friend to each other. Tuh, tidur, pegangan, ayo. Gitu? Orang jangankan tidur pegangan, jalan-jalan pegangan tangan nggak mau, ada tuh. Kalau dipaksa sama istrinya, gandeng, gitu kan? Nah. Baru suaminya, gitu kan? Nanti jalan gitu. Ada teman, gitu kan? Ya. Kemudian kan istri tidak selalu sehat toh. So suami harus sudah minum obat, sini aku pegangin. Ada yang bisa aku pijetin enggak? Tuh, ada toh istri, kalau suaminya sakit bilang, sudah dibilangin, jangan main bola hujan-hujan. Iya toh? Petasan dimut. Nah itu. Oke, nah. Duh, tidak ada cinta asuh. Jadi kita itu ironis sekali, oleh Tuhan diberikan cinta yang bisa melanggengkan pernikahan, kita hanya berfokus kepada cinta romantis. So sahabati dia, nanti Anda pulang langsung bilang, mana istriku. Iya toh? So, mudah-mudahan itu melengkapi pengertian kita mengenai cinta. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Masih banyak hal-hal menarik yang bisa Anda dapatkan di sini, di Ironi Cinta. Jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Terus saksikan Metro TV, kami akan segera kembali di Mario Teguh, Golden Ways. Dia duduk lalu sabar. Ini satu-satunya resep sederhana, tapi yang tidak pernah salah. Telur rebus. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan yang diajukan kepada Pak Mario lewat Facebook, saya ingin bertanya mengenai cinta romantis yang 6 bulan tadi, Pak Mario. Kalau Pak Mario mengatakan 6 bulan itu terasa begitu romantis, lalu mulai menurun. Apakah ada cara, Pak, agar bisa berbulan-bulan kemudian, bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, kita levelnya seperti pada cinta romantis? Ada. Ada. Oke, tolong ingat hukumnya. Segala sesuatu ditentukan oleh niatnya. Nah, apakah dalam pernikahan Anda berniat untuk masing-masing masih mendebarkan dada? Ayo. Berapa banyak suami bertelanjang dada di depan istrinya? Istrinya nggak ngereken. Ya memang bulu dada hanya 3. Ya, karena suaminya mungkin menyepelekan penampilan, istrinya tidak mensyukuri apa adanya suaminya, tidak menemukan kelucuan, tidak lagi bercanda, tidak bermain-main, tidak kejar-kejaran. Sekarang pertanyaannya adalah, ini suami istri, semua sahabat saya di Indonesia dan dimanapun Anda berada sekarang, yang menonton via live streaming. Kapan Anda terakhir pergi liburan pacaran hanya dengan istri? Hanya berdua. Kalau memang liburan pacaran tidak mungkin, kapan Anda pergi berdua makan malam? Hanya berdua. Tuh. Atau kalau memang pergi tidak mungkin, karena demikian tidak sukanya Anda makan di luar. Apakah Anda pernah makan di rumah hanya berdua dan Anda yang memasakkan dia? Dia duduk lalu sabar.
Ini satu-satunya resep sederhana tapi yang tidak pernah salah. Telur rebus. Coba. Apakah Anda berlatih menemukan keindahan hanya bersama dia? Itu loh. Banyak setelah menikah, mereka tidak lagi belajar menemukan keindahan dari satu sama lain. Tidak peduli makan sendiri-sendiri, tidak tanya kapan pulang. So, anjurannya adalah kalau Anda ingin memperpanjang cinta romantis, sahabati dia, berarti dengan cinta sahabat. Kedua, asuh, karena cinta itu bukan analisa serius-seriusan. Begitu toh? Jadi suami dan istri duduknya adalah bagaimana keadaan negara sekarang. Suaminya menjawab konstelasi politik tidak sesuai. Ya? Lihat. Karena di antara mereka harusnya lebih honey, kerut di wajah mulai kelihatan, but that makes you look handsome and wise. Coba itu. Ya, lalu istrinya bilang, aku ini gendut nggak sih? Gitu. Hei, berlian semakin berat semakin mahal. Intinya, apakah dia menjadi pusat perhatian Anda atau tidak? Kalau dia menjadi pusat perhatian Anda, dia akan tetap menseksikan dirinya. Banyak wanita setengah baya ke atas lebih menarik daripada gadis-gadis yang remaja, karena dengarkan ini. Kecantikan pada usia 16 tahun itu kecelakaan alam. Iya toh? Karena kan yang jelek juga celaka, yang cantik juga celaka, kecelakaan alam. Istilahnya natural accidents. Kecantikan pada 16 tahun natural accidents, tetapi kecantikan pada 60 tahun itu kebijakan. Untuk tetap anggun and attractive at 60, itu membutuhkan kehebatan hati dan pikiran. Itu. Baik, sekarang saya masuk kepada pertanyaan dari Facebook. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dengan Facebook Pak Mario Teguh. Satu pertanyaan akan saya pilih. Kita lihat sama-sama seperti apa. Pertanyaan dari Rahde Aditya. Pak Mario, bagaimana kita menghilangkan harapan akan cinta sehingga kita mencintai tanpa mengharapkan balasan untuk cinta kita? Terima kasih. Pak Aditya yang baik, impossible. Impossible. Karena Anda tidak bisa mencintai tanpa menuntut. Kalau Anda mencintai tidak menuntut, Anda diragukan cintanya. Anda mencintai anak Anda. Anda tuntut supaya dia disiplin belajar, menjaga kebersihannya, kesehatannya, super. Anda mencintai suami Anda. Anda menuntut dia untuk menjaga pandangan matanya. Yes. Anda tuntut dia untuk menata kata-katanya. Yes. Tidak mungkin Anda bisa mencintai tanpa menuntut. Dan karena tuntutan Ibu Lina kepada saya berhati-hati. Saya punya 2 kritikus ketat sekali dalam kehidupan saya dan karir saya. Satu, diri saya sendiri. Setiap selesai Golden Way, saya duduk dan renungi, kadang-kadang sesali. Yang saya sudah lakukan, katakan, aduh seandainya tadi sebaiknya. See? Autokritik, kritisisme kepada diri sendiri. Kedua, Ibu Lina, penonton. Penonton lebih pandai daripada yang bermain. Apalagi yang nonton pandai. Lalu dia katakan, Hani sebaiknya tadi tidak digunakan kata-kata ini. Nanti publik wanita bisa salah mengerti. Itu yang dilakukan oleh Ibu Lina. Berarti kalau gitu orang yang ikhlas mendengarkan tuntutan dari yang mencintainya akan menjadi seindah yang diharapkan oleh kekasihnya. Itu. Masih ada waktu untuk kita bersama satu segmen lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Ada istilah baru, KDMP.
kekerasan dalam masa pacaran. Wanita yang sering dihina akan bertahan dengan penyiksanya. Karena dia merasa semua laki-laki seperti itu dan paling tidak aku sudah biasa dengan yang ini.